Sobat Belajar sekalian, selamat datang di Ayo Belajar. Ya, gimana nih kabar Sobat Belajar sekalian? Pokoknya Sobat Belajar kalau mau mulai hari itu harus semangat ya. Apapun yang terjadi pokoknya harus semangat. Walaupun lagi bad mood tetap harus semangat. Kenapa Kak Via? Soalnya kalau misalnya bad mood itu pasti seharian kerjaan yang kalian kerjain, tugas-tugas yang kalian kerjain, atau semua pelajaran yang udah kalian dengerin nih hari ini, itu pasti bakal biar ujung-ujungnya. Nah, gimana caranya nih ngilangin bad mood pagi-pagi? Coba Sobat Belajar lihat nih di cermin. Terus kalau mukanya bad mood kira-kira enak dilihat atau enggak? Nggak enak kan ya? Makanya kalau misalnya lagi bad mood coba senyum di depan kaca, terus lihat enak gak mukanya dilihat kalau lagi senyum. Dijamin pasti hilang semua tuh bad mood. Oke? Semangat ya semuanya. Karena hari ini sama Kak Via nih kita bakal belajar tentang sesuatu yang mungkin kita ngeliatnya cuma kayak oh ya udah itu emang diperlukan. Tapi ternyata selain diperlukan dalam bidang material, ini juga dibutuhkan di dalam tubuh kita. Sebentar Kak Via, kok ada bidang material, ada bidang manusia? Gimana caranya bahan material itu dijadikan satu sama tubuh manusia? Penasaran gak Sobat Belajar? Nah kalau penasaran, jangan kemana-mana dan stay tune terus di live Kasih Saya Belajar ya. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, gimana Sobat Belajar? Udah ada bayangan belum nih? Kira-kira hari ini 30 menit ke depan sama Kak Via mau belajar apa? Perpaduan antara material dan juga tubuh manusia. Gimana? Kak Via kasih clue nih dari judulnya. Hari ini kita mau belajar tentang pondasi tubuh makhluk hidup. Nah, kira-kira kalau misalnya pondasi di tubuh makhluk hidup itu apa sih? Kalau misalnya di bangunan itu kan pondasinya batu bata sama semen kan? Nah, kalau misalnya di makhluk hidup itu apa pondasinya? Kira-kira gimana? Coba kita lihat di sini. Di sini ada batu bata. Nah, batu bata ini kan dia adalah material utama dari pondasi suatu bangunan, ya kan? Tapi kita lihat di sini. Ada apa? Masih inget nggak ini apa? Nah, ini adalah sel, ya kan? Udah tahu ini sel apa? Yang ini sel tumbuhan apa sel hewan ya? Coba perhatiin lagi. Di sini ada kotak berwarna hijaunya. Kira-kira kalau misalnya sel tumbuhan, dia punya ciri khas apa? Punya ciri khas apa? Apa yang membedakan sel tumbuhan dan juga sel hewan? Nah, masih ingat nggak semuanya? Jadi, yang di sini adalah sel tumbuhan. Oke? Kenapa? Karena dia memiliki dinding sel. Yang mana dinding selnya? Yang mana coba Sobat Belajar? Yang mana? Dinding selnya, betul sekali, yang warna hijau ya. Yang melindungi lapisan paling luar. Nih. Semuanya nih. Oke? Nah, sel tumbuhan ini ketika dia berjejer, berkumpul dengan sel-sel tumbuhan lainnya, maka bisa kita ibaratkan dia sebagai sebuah pondasi bangunan. Oke? Jadi begini Sobat Belajar. Sobat Belajar bayangkan sel-sel tumbuhan ini akan menyatu. Nih. Jadi ini adalah sel tumbuhan, ini sel tumbuhan, ini sel tumbuhan, ini sel tumbuhan, gitu. Nah, mereka akan menyatu membuat suatu struktur yang dinamakan sebagai jaringan. Nah, kalau misalnya di dunia teknologi, itu jaringan itu ya jaringan internet ataupun jaringan LAN. Ya kan, tapi di dalam tubuh kita juga punya jaringan dengan prinsip yang sama, yaitu kumpulan dari beberapa unit yang memiliki fungsi yang sama dan akhirnya membentuk suatu sistem. Sama kan? Prinsipnya seperti jaringan internet. Oke? Jadi, di dalam tubuh kita itu memiliki pondasi yang dinamakan sebagai jaringan.
yang bisa diibaratkan oleh sobat belajar itu sebagai pondasi bangunan. Jadi bayangkan kalau misalnya suatu bangunan itu tidak memiliki pondasi, pasti tidak bisa berdiri tegak kan? Tidak bisa membentuk suatu bangunan. Sama seperti manusia, hewan dan juga tumbuhan, semua yang makhluk hidup itu memiliki jaringan, kecuali makhluk-makhluk uniseluler. Masih ingat ya, makhluk uniseluler itu hanya terdiri dari satu sel. Contohnya apa? Ada protista, kemudian ada amuba, ada bakteri yang hanya terdiri dari satu sel saja. Dia tidak bisa membentuk jaringan. Nah, kalau misalnya hewan, tumbuhan, dan juga manusia sebagai makhluk multiseluler itu dia baru terdiri dari jaringan. Seperti itu. Oke? Nah, makanya hari ini kita akan membahas tentang jaringan. Tapi sebelum kita ketahui jaringan apa saja nih yang ada di makhluk hidup, tentunya kita harus tahu kan apa itu definisi dari jaringan. Ingat, prinsip biologi adalah tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu yuk sama jaringan. Apa itu jaringan? Kira-kira apa? Tadi Kak Via udah spill dikit nih tentang jaringan nih, ya kan? Tadi udah sempat bilang bahwa dia adalah kumpulan sel. Oke, yang kita ibaratkan sebagai kumpulan batu bata. Nah, jadi kira-kira spill pertamanya adalah dia adalah kumpulan sel. Tapi apakah semua sel itu bisa berkumpul dan membentuk jaringan? Kira-kira bisa nggak sobat belajar? Jadi asal aja nih sel tumbuhan yang bentuk apa aja itu bersatu, menyatu membentuk suatu jaringan. Kira-kira bisa atau tidak? Tentunya jawabannya adalah tidak bisa sobat belajar. Karena jaringan itu dia adalah kumpulan sel dengan bentuk, struktur, serta fungsi yang sama sehingga dapat membentuk suatu jaringan. Jadi dia kuncinya bentuknya harus sama, kemudian strukturnya harus sama dan fungsinya juga harus sama. Nih ya kuncinya bentuk, struktur, dan juga fungsinya itu harus sama baru dia bisa membentuk suatu jaringan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bentuknya, strukturnya, ataupun fungsinya tidak sama, ya dia tidak akan bisa membentuk suatu jaringan. Seperti itu. Itu ya kuncinya, jadi harus tahu nggak sembarang sel itu bisa membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan ini dia adanya di sel hewan dan juga sel tumbuhan. Oke, kalau yang di jaringan hewan itu ya hampir sama dengan yang manusia, malah sama persis. Gitu. Jadi nanti kita belajar jaringan hewannya, nanti Kak Via akan ibaratkan yang ada di tubuh manusia. Nah, pertama kita belajar dulu tentang jaringan tumbuhan. Jadi ingat ya, kalau misalnya jaringan tumbuhan itu berarti sel-sel tumbuhan dengan struktur, fungsi, dan juga bentuk yang sama membentuk suatu jaringan. Nah, jaringan di tumbuhan itu ada apa aja sih, sobat belajar? Kita lihat yuk, kita kupasin ya satu-satu. Kira-kira di dalam tumbuhan itu ada apa aja? Walaupun tumbuhannya kecil, itu berarti dia juga sudah punya jaringan. Walaupun memang belum sekompleks tumbuhan yang sudah dewasa. Oke, kita lihat. Yang pertama, itu ada jaringan epidermis. Kalau Kak Via ibaratkan, jaringan epidermis ini adalah jaringan kulit dari tumbuhan. Kalau di hewan punya kulit, kalau di hewan dia punya epidermis. Oke, yang kedua ada jaringan parenkim alias jaringan dasar yang hampir 80% itu dia memenuhi tubuh tumbuhan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada jaringan meristem. Nah, nanti jaringan meristem ini dia ada beberapa tipe. Oke. Kemudian ada jaringan pengangkut. Kalau kita ngomongin tentang jaringan pengangkut berarti fungsinya dia untuk mengangkut apa yang diangkut di dalam tumbuhan. Hanya dua kan, yaitu hasil fotosintesis dan juga garam dan mineral. Berarti udah tahu ya anggotanya jaringan pengangkut itu ada siapa saja? Masih tahu dong sobat belajar kita kan selalu ngikutin live classes. Oke. Dan yang terakhir adalah jaringan penyokong. Oke, kalau jaringan penyokong ini
dia adalah jaringan yang melindungi jaringan tumbuhan. Apa nih yang melindungi jaringan tumbuhan? Lapisan kayu kah? Tapi kalau misalnya tumbuhan yang tidak berkayu, dia bagaimana cara melindungi tubuhnya? Apakah duri bisa disebut sebagai jaringan penyokong? Nah, udah banyak pertanyaan gak sih tentang jaringan penyokong dan juga jaringan-jaringan yang lainnya? Daripada basa-basi, kita liatin yuk satu-satu. Yang pertama kita mulai dari lapisan dari jaringan epidermis dan juga jaringan meristem yang paling luar. Kita lihat, yang pertama adalah jaringan meristem. Nah, jadi di tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Ada jaringan meristem sebagai jaringan yang masih muda dan juga jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa itu sisanya seperti parenkim, epidermis, penyokong, pengangkut, nah seperti itu. Nah, jaringan meristem itu dibagi menjadi tiga. Ada meristem apikal, interkalar, dan juga lateral. Yang membedakannya adalah arah tumbuhnya, sobat belajar. Kuncinya, apikal itu dia pertumbuhannya ke atas dan ke bawah, jadi menambah tinggi. Kalau interkalar, dia itu pertumbuhannya ada di samping-samping atau di antara ruas batang, gitu. Nah, meristem interkalar ini ciri khasnya adalah tempat tumbuhnya daun dan juga bunga, ya, daun dan juga bunga. Dia adanya di ruas batang. Dan yang terakhir adalah meristem lateral yang hanya ada di tumbuhan dikotil atau tumbuhan dengan kambium. Berarti kalau misalnya ada tumbuhan dengan kambium, akan ada pertumbuhan apa? Betul sekali, pertumbuhan sekunder. Jadi meristem lateral ini dia adalah pertumbuhan ke arah samping yang hanya akan ada di tumbuhan dikotil, di mana tumbuhan dikotil itu mempunyai kambium yang akan mengakibatkan adanya pertumbuhan sekunder. Jadi kata kuncinya apa? Pertumbuhan sekunder. Oke, ke samping ya. Makanya kalau misalnya ada iklan yang bilang tumbuh tuh ke atas bukan ke samping, itu semua tidak berlaku untuk tumbuhan. Karena tumbuhan itu akan tumbuh ke atas, juga tumbuh ke samping. Jadi seimbang. Oke. Nah, kemudian temannya jaringan meristem. Nah, kita lihat di sini adalah jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini dia yang tadi ya, dia adalah jaringan dewasa. Nah, jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar yang membentuk hampir 80% tubuh tumbuhan. Fungsinya banyak sekali, tergantung strukturnya. Nah, salah satunya yang paling sering disebutkan itu adalah parenkim penimbun dan juga parenkim udara. Kalau parenkim penimbun itu di sini ada di parenkim pada Oryza sativa. Nah, atau kalau misalnya sobat belajar lihat umbi-umbian seperti kentang, singkong, itu mereka adalah parenkim penimbun karena fungsinya untuk menimbun cadangan makanan. Oke, sedangkan di sini ada parenkim airenkim atau parenkim udara. Dia itu fungsinya untuk menyimpan udara. Kok udara disimpan, Kavia? Iya. Jadi sobat belajar, untuk beberapa tanaman dia butuh ini airenkim untuk tetap mengapung. Berarti ada di tanaman apa? Tanaman air ya. Contohnya teratai, lotus, dan juga saroja. Gitu. Mereka itu butuh airenkim untuk tetap bisa mengapung di atas permukaan air. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk parenkim, dia itu dibedakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, kemudian ada jaringan epidermis. Kalau jaringan epidermis itu dia sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau di hewan itu adalah kulit kita. Nah, kalau misalnya di tumbuhan itu ya dia adalah jaringan epidermis. Di jaringan epidermis, yang ini nih jaringan epidermisnya, dia memang hanya selapis kalau di tumbuhan. Tapi kalau misalnya kita kan sudah belajar ya tentang beberapa jaringan daun itu kan ada epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, seperti itu. Dia ada atas ada bawah tapi selapis-lapis. Oke. Nah, terus jaringan epidermis ini dia itu memiliki beberapa modifikasi. Salah satunya adalah ini. Kira-kira ini apa sobat belajar? Udah ada yang pernah lihat belum? Bentuknya kayak jendela sih, betul.
Betul. Kira-kira kalau di jaringan daun itu dia yang fungsinya seperti jendela tuh apa ya? Tempat keluar masuknya gas. Kira-kira apa? Ya, dia adalah stomata. Salah satunya ada ya ini. Nanti masih banyak sekali macam-macam modifikasi epidermis. Selanjutnya ada jaringan pengangkut. Yang tadi ya sobat belajar, jaringan pengangkut itu berarti adalah yang mengangkut hasil fotosintesis dan juga hasil penyerapan air dan juga garam mineral. Berarti udah tahu ya, anggotanya adalah xilem dan juga phloem. Biar gampang, di sini Kavia kasih contohnya pada tumbuhan dikotil, pada batang dikotil. Kan bisa kelihatan ya lebih jelas yang mana phloem dan yang mana xilem. Kita zoom, seperti apa sih memang phloem dan juga xilem pada tumbuhan? Oke. Nah, kita lihat ya. Jadi kalau misalnya yang di bagian atas itu dia adalah phloem. Ya. Nih, yang di sebelah sini. Nah, di tengah-tengahnya itu ada kambium kalau misalnya dia adalah tumbuhan dikotil. Dan kemudian di bawah sini ada xilem. Oke, udah tahu ya kalau phloem itu dia fungsinya untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Untuk xilem fungsinya adalah untuk mengangkut garam, mineral dan juga air ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, seperti itu. Kemudian ada jaringan penyokong. Nah, ini yang tadi. Kan tadi Kavia sempat spill sedikit nih bahwa jaringan penyokong itu adalah jaringan pelindung. Kalau misalnya di kepala sobat belajar pasti jaringan penyokong itu ya dia duri, entah itu sesuatu yang tajam-tajam. Bukan seperti itu sobat belajar. Jaringan penyokong itu adalah jaringan yang melindungi bagian tertentu dari tumbuhan. Pernah lihat batok kelapa ya? Nah, batok kelapa ini dia lapisan luarnya berwarna coklat ini adalah jaringan penyokong yang disebut sebagai kira-kira ada dua nih, Kavia kasih spill lagi. Ada dua nih jaringan penyokong. Yang satu itu adalah jaringan penyokong yang sudah mati alias sel-selnya sudah tidak tumbuh lagi. Yang satu adalah jaringan penyokong yang ada di bagian tubuh-tumbuhan yang masih aktif tumbuh. Jadi selnya juga masih terus-menerus membelah. Kira-kira udah ada bayangan belum nih apa? Kalau belum, kita lihat. Untuk batok kelapa dia adalah jaringan sklerenkim. Apa tadi keywordnya? Dia adalah jaringan yang sudah mati. Nah, satu lagi adalah kolenkim. Oke. Kalau kolenkim ini, dia adalah jaringan penyokong yang sel-selnya masih aktif membelah. Seperti itu ya sobat belajar bedanya. Nah, kalau kolenkim ini biasanya ada di tanaman-tanaman muda. Kalau misalnya sklerenkim ini biasanya adanya di beberapa bagian tubuh tumbuhan aja. Ya, salah satunya adalah batok kelapa. Seperti itu ya. Nah, jaringan pada tumbuhan sudah selesai. Sekarang kita next ke jaringan hewan nih yang ada di dalam tubuh manusia juga. Ada apa aja? Yang pertama ada jaringan epitel yang sama seperti jaringan epidermis. Kemudian ada jaringan ikat, sesuai fungsinya ya dia mengikat semua jaringan. Kemudian ada jaringan otot. Oke. Dan yang terakhir adalah jaringan saraf. Nah, saraf juga membentuk jaringan ya. Kita lihat yang pertama adalah jaringan epitel. Oke, jaringan epitel itu dia banyak sekali bentuk ya sobat belajar. Tergantung masing-masing fungsinya. Nah, kalau sobat belajar lihat di sini kan ada silindris. Nah, Kavia bagi ya. Ada 3 bentuk utamanya. Ada silindris, kemudian ada pipi, ada pubis. Nah, jaringan inilah yang nantinya akan membentuk pondasi pada tubuh manusia. Nah, kita lihat di sini
Misalnya silindris bersilia. Nah, ini adanya di tenggorokan. Fungsinya untuk mengeluarkan kotoran dari tenggorokan. Di sini ada pipi berlapis. Ini contohnya ada di tumit. Tapi di tumit itu dia mengalami keratinasi atau berkeratin gitu. Fungsinya untuk proteksi. Karena kan tumit ini dia menopang berat badan manusia dan juga hewan. Di sini ada kubus selapis, pipi selapis, silindris selapis, dan silindris berlapis gitu. Tapi bentuk utamanya 3 ini nanti berdasarkan letak dan juga fungsinya dia baru akan bermodifikasi. Nah, nanti ada yang berlapis ataupun ada yang bersilia. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada jaringan ikat yang tadi fungsinya untuk mengikat. Mengikat itu berarti dia menyatukan beberapa jaringan. Nah, kita lihat di sini yang pertama adalah jaringan ikat longgar. Ini yang mengikat antara kulit dan juga jaringan otot. Gitu. Nih lihat ya di sini. Terus ada jaringan lemak. Nah, jaringan lemak ini dia memang jaringan ikat gitu. Terus di sini ada jaringan darah. Darah kita itu adalah jaringan ikat. Kemudian di sini ada jaringan ikat padat. Contohnya apa? Contohnya adalah ligamen yang mengikat antara tulang dengan tulang. Dia padat bentuknya gitu. Terus ada jaringan tulang rawan. Contohnya ada di kuping dan juga ada di sini nih, di antara sendi. Terus yang terakhir ada jaringan tulang keras yang ada di seluruh tubuh kita nih, rangka kita itu dia adalah jaringan tulang keras. Seperti itu. Oke. Nah, Kavi yang akan jelasin detail karena ini dia adalah pendahuluan. Nanti kita baru akan belajar lebih dalam lagi di next materi. Oke, ada jaringan otot. Nah, otot kita itu banyak sobat belajar. Jenis-jenisnya. Yang pertama ada otot polos. Ini yang ada di sistem-sistem tubuh kita. Seperti sistem pencernaan. Kemudian ada otot jantung. Nah, kenapa otot jantung dibedakan? Karena dia punya struktur yang sama seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya itu seperti otot polos. Oke, jadi otot polos ini dia kan bentuknya gelendong. Oke, dan dia kerjanya itu tidak sadar, jadi nggak ada yang nyuruh gitu. Kalian bayangin kalau misalnya sistem pencernaan itu harus disuruh dulu baru dia mencerna, nggak mungkin kan seperti itu. Sama seperti otot jantung, dia juga tidak sadar. Nah, kalian bayangkan kalau misalnya jantung kalian suruh baru berdetak, dia baru berdetak. Kan nggak mungkin seperti itu. Tapi strukturnya dia lurik dan bercabang. Nah, luriknya itu dia sama seperti otot rangka. Makanya dia disebut sebagai otot lurik. Tapi dia geraknya secara sadar. Jadi harus disuruh dulu. Ya, kayak misalnya kita menggerakkan tangan kita. Seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah jaringan syaraf. Nah, baru nih, kalau jaringan syaraf dia ada di seluruh tubuh. Nah, baru kita lihat dari sini. Di sini ada badan selnya, di sini ada dendritnya. Dendrit ini dia fungsinya untuk menerima impuls. Jadi kalau misalnya ada rangsangan nih dari luar, yang menerima adalah dendrit gitu. Nanti baru impulsnya itu akan dihantarkan ke selubung mielin, kemudian ke sel Schwann dan juga nodus Ranvier, baru nanti ke sinapsis yang ada di sini, nanti disambungkan lagi ke sel-sel saraf selanjutnya. Ada yang lupa nih di sini. Di sini ada akson. Oke, ini dari akson baru ke sinapsis, dia baru ke sel saraf lainnya, nanti baru nih ke sel targetnya. Mau kemana? Misalnya apa? Misalnya kalian mau menggerakkan tangan. Di otak kalian udah bilang, hey gerakin tangan kalian. Nah, nanti yang akan bekerja adalah sel saraf. Seperti itu ya, sobat belajar. Wow, ternyata jaringan di dalam tubuh kita banyak banget ya. Dan mereka punya fungsi dan juga strukturnya masing-masing. Tapi ingat, yang bisa jadi jaringan itu yang mana? Yang bentuk, struktur, dan fungsinya sama. Kalau misalnya belajar, nggak enak ya kalau misalnya kita nggak coba untuk mengerjakan soal. Kita lihat. Soal yang pertama adalah tumit kaki memiliki fungsi untuk menahan berat tubuh ya. Nah, sehingga terdiri dari jaringan apa nih?
Nah, clue-nya adalah dia mengalami keratinasi. Tadi kira-kira Kavia apa ya? Apakah jaringan epitel itu dia bisa membentuk tumit? Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak ya? Ntar dulu deh, lihat dulu yang B-nya. B adalah jaringan saraf. Kira-kira bisa nggak ya jaringan saraf itu menopang tubuh kita? Nggak bisa ya. Oke, kita coret dulu. Nggak bisa. Jaringan ikat bisa nggak menopang tubuh kita? Letaknya di tumit lagi. Nggak bisa ya. Terus jaringan otot, apakah bisa menopang tubuh kita? Nggak bisa ya. Jadi jawabannya adalah jaringan epitel. Epitel apa tadi sobat belajar? Epitel pipi berlapis. Tapi dia mengalami keratinasi agar bisa memproteksi bagian tumit. Oke, jadi bayangin kalau misalnya dia nggak mengalami keratinasi, nggak mengalami pengerasan, ya dia tidak akan bisa memproteksi bagian tumit kita. Oke, seperti itu ya sobat belajar. Ternyata di dalam tubuh manusia, hewan, dan juga tumbuhan itu banyak sekali jaringan dan masing-masingnya memiliki fungsi masing-masing juga. Menarik ya, kita udah mempelajari tubuh kita dan juga tubuh tumbuhan. Makanya jangan malas belajar, jangan lupa belajar. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!